Hai adik-adik, terimalah salam dalam dhamma dari Koko Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Atta Loka Dhamma atau 8 kondisi kehidupan di dunia. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Tangannya anjali ya. Terpuji Buddha, Dharma dan Sangha, inilah waktunya ku belajar. Aku belajar bersungguh-sungguh agar papa mama bahagia. Semoga semua bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hai adik-adik, terimalah salam dharma dari Cici Namo Buddhaya. Jadi sesuai dengan judul, Cici akan membahas tentang 8 kondisi duniawi. Tapi sebelum itu, adik-adik tahu gak apa itu 8 kondisi duniawi? 8 kondisi duniawi adalah kondisi yang saling bertolak belakang dan tak mampu kita hindari. Apa saja itu? Ada suka dan duka, pasama dan dinda, yasa dan ayasa, dan laba dan alaba. Jadi hari ini Cici akan membahas tentang suka dan duka. Adik-adik tahu gak? Segala sesuatu yang terkondisikan pasti akan mengalami perubahan. Sama halnya dengan suka dan duka. Tapi apa sih suka dan duka itu? Secara singkat, suka adalah kebahagiaan dan duka adalah penderitaan. Tapi untuk beberapa orang makna ini bisa berbeda-beda loh. Untuk kebahagiaan contohnya saja bisa seperti ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau cita-cita kita tercapai. Untuk penderitaan bisa saja ketika kita sedang lagi sedih atau kecewa atau bahkan sedang lagi sakit. Nah adik-adik, ada beberapa tips yang dapat kita pakai untuk menjalani kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Apakah itu? Yang pertama, bekerja dan berusaha dengan tekun dan gigih. Yang kedua, menjalani persahabatan yang baik. Yang ketiga, menjaga dan melindungi apa yang telah diperoleh, baik itu kekayaan maupun kebahagiaan. Yang keempat, memiliki keyakinan. Nah, keyakinan di sini berarti di perlindungan, yang berarti perlindungan kepada Buddha, perlindungan kepada Dhamma, dan perlindungan kepada Sangha. Dan yang terakhir, berperilaku baik dan bermoral. Bagaimana adik-adik, sudah mengerti? Nah, segitu saja yang bisa disampaikan oleh Cici. Cici minta maaf ya jika Cici ngomongnya masih kecepatan. Dan terimalah salam dharma dari Cici Namo Buddhaya. Halo adik-adik, sebelumnya terimalah salam dharma dari Cici Namo Buddhaya. Nah, hari ini Cici bakalan jelasin tentang yasa dan ayasa. Yang pertama itu ada yasa. Adik-adik tahu nggak yasa itu apa? Nah, yasa itu artinya adalah terkenal. Mengapa ada orang yang bisa terkenal ya? Mungkin karena dia sering muncul di publik atau memiliki kekuasaan. Dan bagaimana sikap kita kalau misalnya kita jadi terkenal? Sang Buddha mengajarkan kita pada dasarnya manusia memiliki 9 noda atau disebut dengan mala. Yang pertama ada kemarahan, yang kedua ada merendahkan kesucian atau kebaikan orang lain, yang ketiga iri hati, yang keempat ada kekikiran, yang kelima munafik, yang keenam yaitu kesombongan, yang ketujuh ada berbohong atau ucapan tidak benar, yang kedelapan ada nafsu rendah, yang kesembilan adalah pengertian salah. Nah, kembali ya ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana sikap kita kalau kita terkenal? Nah, yang pertama yaitu ada anatimani, yang artinya itu tidak sombong. Jadi, kalau kita terkenal, kita nggak boleh sombong dan kita harus tetap rendah hati ya. Yang kedua ada metta atau cinta kasih. Kita juga harus memancarkan cinta kasih kepada orang lain tanpa membeda-bedakan juga. Jika kita terkenal,
kita juga harus merenungi 5 hal abina paca wekana. Yaitu, yang pertama ada kita akan tua dan tidak mungkin bisa terhindar dari usia tua. Yang kedua, kita akan mengalami sakit dan tidak akan bisa terhindar dari penyakit. Yang ketiga, kita akan mati dan kita tidak mungkin menghindari dari kematian. Yang keempat, kita akan berpisah dengan semua hal yang kita cintai, yaitu segala sesuatu yang membuat kita menjadi puas atau merasa senang. Yang kelima atau yang terakhir, kita memiliki kama sebagai kekayaan kita. Bila kita berbuat baik, maka kita akan menerima kebahagiaan. Nah, sedangkan bila kita berbuat kejahatan atau buat jahat, kita akan menerima penderitaan. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada ayasa. Nah, apa sih itu ayasa? Nah, ayasa itu tidak terkenal atau kebaikan dari kata yasa itu sendiri. Nah, kita di sini jika kita tidak terkenal, nah, kita tidak boleh iri hati kepada orang lain. Sebaliknya, kita harus mengembangkan budi cita atau ikut bahagia. Nah, sekian materi dari Cici tentang yasa dan ayasa. Nah, dicatat ya adik-adik materinya dan dipahami ya. Sekian dari Cici. Namo Buddhaya. Ya, terimalah salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Di sini kita akan belajar Ataloka Dhamma atau 8 kondisi kehidupan di dunia. Terdiri dari 4 macam suka dan 4 macam duka. Nah, kita akan belajar apa itu laba dan alaba. Laba adalah untung. Dalam keadaan sukses, usaha maju, ataupun keadaan jaya. Sang Buddha mengajarkan kepada Anathapindika atau Sudatta, atas penghasilan yang diperoleh, hendaknya dialokasikan menjadi 50% dikembalikan sebagai usaha modal, 25% ditabung, dan sisa dari 25%-nya lagi boleh digunakan. Nah, jika kita mengalami laba, sebaiknya kita rubah menjadi kekayaan batin, seperti berdana. Sebaliknya dengan laba, alaba adalah rugi. Nah, ketika kita rugi, terpuruk, dipecat dari pekerjaan, maupun yang lebih parahnya lagi bangkrut, alangkah baiknya kita tidak berputus asa, karena keadaan ini tidaklah kekal. Yang kedua, tetaplah sabar. Yang ketiga, tetaplah rajin berdana atau berbuat baik kepada sesama. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terimalah salam Dharma dari saya. Namo Buddhaya. Terimalah salam dalam Dhamma dari Koko. Namo Buddhaya. Kali ini Koko akan menjelaskan tentang apa itu pasamsa dan ninda. Pasamsa berarti sanjungan atau pujian. Sedangkan ninda berarti celaan, caci maki, hinaan, fitnah, dan kritikan. Ninda dan pasamsa muncul karena ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Sebabnya karena kita hidup di dunia ini. Sebab lainnya adalah kita suka melihat kekurangan orang lain, juga kita tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Sebab lainnya adalah kecenderungan kita selalu memberikan penilaian pada apa yang terjadi melalui indria kita, yaitu indria mata, telinga, hidung, mulut, kulit, dan pikiran. Karena sebab-sebab itulah maka kita akan mengalami ninda dan pasamsa dalam hidup kita. Jika kita hanya menginginkan yang satu dan menolak yang lainnya, akan membuat kita menderita. Karena kita akan mengalaminya, berpeganglah pada dhamma dalam menjalani hidup. Orang yang tidak bijaksana menerima ninda dan pasamsa dalam hidupnya. Demikian pula orang yang bijaksana. Yang berbeda adalah sikap atau cara menghadapinya. Orang bijaksana memahami bahwa ninda dan pasamsa adalah kondisi dunia yang terus berganti dan bersifat tidak kekal. Ketika menerimanya, mereka tidak terlena ataupun kecewa. Apakah kritikan dan pujian dibenarkan dalam agama Buddha? Sebagai umat Buddha, apakah dibenarkan jika kita memberikan pujian dan celaan kepada orang lain? Perhatikanlah Anguttara Nikaya bab 2 bagian ke-97 berikut.
Pengembara Potalia berkunjung kepada Sang Bagawa. Lalu Sang Bagawa berkata kepadanya, "Potalia, ada 4 jenis manusia di dunia ini. Siapa sajakah keempat jenis manusia itu?" Yang pertama, seorang mengkritik apa yang pantas dikritik pada saat yang tepat dan sesuai dengan kebenaran, tetapi tidak memuji apa yang pantas dipuji. Yang kedua, seseorang mengkritik apa yang pantas dikritik dan memuji apa yang patut dipuji pada saat yang tepat dan sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga, seseorang memuji sesuatu yang patut dipuji pada saat yang tepat dan sesuai dengan kebenaran, tetapi tidak mengkritik apa yang pantas dikritik. Yang keempat, seorang tidak mengkritik apa yang pantas dikritik dan tidak memuji apa yang patut dipuji. Dari pernyataan ini bisa kita ketahui apakah kritikan dan pujian dibenarkan atau tidak dibenarkan dalam agama Buddha. Jika kita bisa melakukannya, Sang Buddha menyebutnya sebagai manusia yang paling mengagumkan dan langka. Demikian yang dapat Koko sampaikan. Terima kasih dan Namo Buddhaya. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan apa penjelasan tentang 8 kondisi kehidupan di dunia sama Cici Kokonya? Jangan lupa dicatat dan kerjakan soal yang ada di Google Classroom-nya. Cukup sekian dari video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terimalah salam Dharma dari kami. Namo Buddhaya.